Kita bulan ini temanya hartanya Tuhan. Diambil dari Keluaran 19 ayat 5. Kita lihat ya, di Keluaran 19 ayat 5, tema yang diberikan oleh Gereja House of Kana untuk September 2024. Hartanya besar di sini Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, Yesus ya. Firman Allah itu Yesus. Saya selalu ulang-ulang. Jangan bingung, Yesus itu firman Allah. Dan berpegang pada perjanjianku. Perjanjian itu terdiri dari dua oknum, dua pribadi. Kalau janji satu, seumpama saya janji nanti habis ibadah kita pergi kemana, itu saya janji. Tapi kalau perjanjian itu dua, saya sama Bu Tata. Kita bikin perjanjian harus sepakat ya Bu. Ya itu perjanjian. Nah ini Allah membuat perjanjian kepada umatnya untuk menjadi umat, apa tadi dikatakan belum selesai, minta tolong Pak Hendro. Untuk menjadi harta kesayangannya Tuhan sendiri. Jadi enggak serta-merta, oh aku langsung jadi harta kesayangan. Enggak, ada perjanjian yang harus kita nanti akan pelajari bersama. Terus, dan dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, subtemanya kalau saya minggu ini beri subtemanya dari hartanya Tuhan adalah kemuliaan dan kekudusan Allah. Kita ini hartanya Tuhan. Nah sekarang harus tahu nih, Tuhan ini seperti apa? Sifatnya Tuhan itu seperti apa? Pribadinya Allah itu seperti apa? Ternyata Tuhan itu adalah maha mulia dan maha kudus. Jadi penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Coba bisa bayangin nggak, kita ini empunya, yang punya kita maksudnya, itu maha mulia, maha kudus. Penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan. Yang saya akan bahas itu kemuliaan dan kekudusan Allah. Di Mazmur 57 ayat 5, minta tolong Pak Hendro. Mazmur 57 ayat 5, firman Tuhan. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam, berarti 6. Kadang-kadang kan di Mazmur suka selisih satu ayat. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan Tuhan mengatasi seluruh bumi. Nah di Mazmur 57 ayat 5 ini diulang juga, nggak usah dibuka tapi diulang di ayat 11 di pasal yang sama, Mazmur 57, dan di Mazmur 108 ayat 5. Berarti menjelaskan dan menegaskan kepada setiap umat Israel dan kita yang hidup di perjanjian baru, gereja Tuhan, umat pilihan Allah sebagai pengikut Kristus Yesus sebagai Allah, Dia itu maha mulia, penuh dengan kemuliaan. Maksudnya apa kemuliaan? Kemegahan dan keagungan Allah yang memegang seluruh kendali alam semesta. Itulah kemuliaan Allah yang kita miliki sebagai hartanya. Dia itu penuh dengan kemuliaan yang memegang seluruh kendali alam semesta. Tidak ada satupun yang terlepas. Kalau malam hari kita sedang melihat bintang-bintang di langit, itu jumlahnya jutaan, dan dikatakan oleh firman Tuhan, Allah bisa menyebut satu persatu nama dari bintang. Itu baru bintang. Lalu bagaimana dengan manusia
yang dari perjanjian lama sampai hari ini hidupnya itu, hari ini kan diperkirakan ada 8 miliar manusia. Jangan pusing, Allah bisa tahu kita satu persatu. Makanya kita harus sadar bahwa hartanya Tuhan kita ini, harta kesayangan Tuhan. Tuhan itu mengenal setiap pribadi kita nih satu persatu. Jadi kita harus bisa menjalani hidup ini dengan tanpa rasa takut lagi, dengan tanpa rasa khawatir lagi. Bukan berarti kalau gitu sudah sama sekali nggak ada ketakutan, pasti ada. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ini milik Allah yang maha mulia, penuh dengan kemuliaan. Dan penting untuk kita ketahui pagi hari ini bahwa sinar kemuliaan Allah itu ada menaungi setiap kita. Waktu kami masih beribadah di gereja yang lama, ya, saya, istri saya dan anak kami, Densi, saya itu selalu dikasih lihat oleh Allah Bapa saya di surga. Ada sinar kemuliaan di atas kami ini ditudungi. Sinar putih. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagiku, bagi istriku dan anak kami. Bukan hanya untuk kami saja, tapi kami percaya Tuhan ini berlaku untuk kita semua. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ingat sinar kemuliaan Allah Bapa di surga itu menaungi setiap tubuh kita. Siapa yang dapat melihat itu? Orang-orang yang diperkenan oleh Allah untuk dapat melihat sesuatu yang bersifat roh adanya. Ini bersifat roh. Makanya saya sangat menghimbau jangan antipati atau menutup hati dengan masalah yang sedikit-sedikit ngeroh, sedikit-sedikit. Jangan. Hari-hari ini kita harus tahu bahwa Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus itu double porsi dari hari-hari sebelumnya. Kita harus bisa dan mau masuk berjalan bersama Yesus di bawah pimpinan Roh Kudus di alam kemustahilan. Jadi Tuhan ini sedang mendongkrak setiap rohani kita hari-hari ini. Kenapa sih Tuhan mendongkrak? Karena sudah nggak lama lagi. Tuhan tidak mau satupun dari kita terhilang. Enggak mau, Tuhan sayang sama kita. Maka dia bilang kita ini harta kesayangannya dia. Kita lihat di Habakuk 3 ayat 4. Habakuk 3 ayat 4. Ada ya orang Kristen ya. Dia tuh enggak tahu kalau di perjanjian lama ada Habakuk. Masa ada Pak Habakuk? Saya bilang ini nggak pernah dipegang ya. Aduh ini tuh surat cinta Tuhan Bapak Ibu Saudara. Masa si Habakuk katanya nggak ada di PL. Namanya asing katanya Habakuk. Habakuk 3 ayat 4 dengan jelas mengatakan apa? Ada kilauan seperti cahaya. Sinar cahaya dari sisi Allah kita, disitulah tersembunyi kekuatannya. Kalau tadi saya bilang kita ini sudah dilingkupi oleh kemuliaan dari Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang oe-oe. Tahu oe-oe? Bayi rohani. Cepat tersinggungan, sedikit-sedikit gondokan. Nanti gondokan benar apa kesel gitu. Jangan, kita ini sudah bukan waktunya begitu. Tuhan sedang membangunkan gerejanya. Ayo bangkit. Kalau engkau pingsan, sadar. Ini sudah
ibarat gini loh. Pada saat Lot harus keluar dari Sodom dan Gomora, itu malaikat Tuhan tuh menarik dia. Ayo cepat keluar, kalau enggak kita akan hancur loh. Dengan yang ditunggang balikkan itu, Sodom Gomora sama Tuhan, api belerang turun dari surga. Pentingnya hari-hari ini kita menyimak dan memperhatikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Buang kamus dari kehidupan kita. Sebentar-sebentar ribut. Ya, memang sih di rumah tangga itu wajar lah. Ya, seringkali salah pendapat, beda pendapat. Tapi kita saya menghimbau untuk suami-suami ya, sebagai imam, sadar, kita ini dititipi Allah, istri sama anak-anak, untuk membawa mereka untuk bertumbuh bersama kita, mengenal Tuhan lebih hari lebih lagi. Kalau engkau single parent, seorang ibu, sama tugasmu juga merangkap sebagai ayah, imam, untuk membawa anak-anak, semua seluruh keluarga, boleh lebih hari lebih mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lebih dari segala yang ada. Susah Pak, memang susah, makanya harus mau supaya kita diproses akan hal itu. Keluaran 33 ayat 20 dengan jelas ya. Kemuliaan Allah itu bukannya main-main ya, luar biasa, dikatakan seperti ini. Pada saat Musa naik ke Gunung Sinai, Musa tuh ngomong, aku mau lihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kita lihat ya di Keluaran 33 ayat 20. Tuhan ngomongnya begini. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Saking kudusnya, mulianya Allah kita. Jadi terus dikatakan bahwa Musa itu hanya bisa melihat Allah itu dari belakangnya saja begini. Saking mulianya dia, maha mulia, penuh dengan kemuliaan. Betapa kudusnya dia, penuh dengan kekudusan. Makanya kita sebagai harta kesayangannya Tuhan harus sungguh-sungguh mulai merubah akal budi kita, pembaruan. Kita ini sudah lahir baru, sudah percaya Yesus ya. Kita sudah berbalik dari segala jalan-jalan yang lama yang penuh dengan kejahatan. Kita sudah berbalik kepada Tuhan. Kita beriman kan? Kita beriman toh sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul ya? Sekarang buktikan dong iman kita. Dengan apa? Berbuat baik. Makanya di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukannya berarti berarti aku harus berbuat baik supaya aku selamat. Bukan. Kita ini jangan suka muter-muter firman. Kita ini sudah selamat karena kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bukti imanmu itu sama aku tuh apa? Berbuatlah baik setiap hari. Kepada siapa? Kepada semua orang. Apalagi anggota keluarga sendiri, kita harus saling mengasihi dong. Itu bukti imanmu, bahwa engkau sudah percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh firman. Saya nggak tahu Pak, nah itu sih masalahnya, nggak pernah baca. Apa yang Tuhan perintahkan tuh di sini semua ada. Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28. Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan dengan jelas berkata seperti ini. Di atas cakrawala yang ada di atas. Oh maaf Pak, sepertinya ini tentang, coba ya. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Coba terus Pak. 27. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya, dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah
kelihatan sinar yang mengelilinginya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Oh oke, ya betul ya. Jadi ini menceritakan tentang kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada Nabi Yeskiel. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Oke, jadi di sini juga dikatakan ya di kitab Yeskiel bahwa Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Ya, kita sedang membahas masalah kemuliaan ya. Jadi kita tahu ya, seperti di Habakuk, di Keluaran si Musa yang tidak bisa melihat wajah Tuhan karena penuh dengan kemuliaan, dan di Yeskiel juga dikatakan bahwa Allah kita itu penuh kemuliaan. Maka kita harus tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan kemegahan, keagungan, di mana Allah Bapa kita yang memegang seluruh kendali atas setiap kehidupan umat manusia dan alam semesta. Sekarang kita masuk di kekudusan. Kekudusan. Kita lihat ya, sifat dari segala sifat dari Allah yang kesatuannya mencakup segala sifat Allah, itulah disebut kekudusan. Maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar, murah hati dan lain sebagainya, itu adalah sifat yang menyatakan bahwa Allah kita itu penuh dengan kekudusan. Kata kudus mengacu kepada pengungkapan tertinggi hubungan perjanjian Israel dan gereja Tuhan yang sekarang ini ya. Itu mengajarkan setiap kita bahwa setiap kita ini ya, kalau kita sadar ya bahwa kita ini adalah hartanya Tuhan, hati Bapak Ibu Saudara dan saya itu sudah dihiasi oleh kekudusan, kekudusan Allah. Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu yang tidak kudus, itu pasti sinyalnya keras di sini. Menghiasi setiap hati kita kekudusan Allah itu, dan juga sekaligus sama seperti kemuliaannya melingkupi setiap hidup kita. Itu kekudusan. Kudus sudah berkali-kali ya Pastor Gary, Pastor Ross, dan Pastor Samuel juga sudah menyatakan bahwa kita itu kalau arti kata kudus itu kita tuh dipisahkan, sudah dipisahkan dari perbudakan dunia ini. Kita ini sudah dipilih untuk menjadi hamba Allah, sudah dipisahkan. Kita ini sudah dipisahkan. Jangan lagi punya mental budak yang mau hanya jadi bulan-bulanannya iblis ya. Terus agar kita dapat tetap menjadi harta kesayangan Tuhan, kita harus waspada ya. Karena hari-hari ini yang saya dapat juga ya, bahwa Tuhan mengajarkan pada setiap kita untuk kita tetap selalu hidup dalam kekudusannya. Di dalam Ibrani 12 ayat 5. Ibrani 12 ayat 5 firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kita diperingatkannya. Seringkali kita diperingatkan Tuhan Allah Bapa kita, tapi kita itu nggak sadar, atau kita sadar tapi kita masih suka rontak, sama seperti Israel, tegar tengkuk, sukanya memberontak, mencobai Allah. Nah itu, jangan sampai roh itu ada pada kita. Didikan Allah Bapa kita itu ya, jangan anggap enteng. Kenapa sih? Nanti kita lihat di ayat 6, masih di Ibrani 12. Lanjut ayat 6-nya Pak Endro. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kita harus berbahagia. Kalau kita melakukan kejahatan, itu pasti Tuhan hajar. Tuhan gak suka. Kita ini sudah dikuduskan, sudah dipisahkan dari sistem dunia ini, sudah masuk ke dalam sistem kerajaan Allah. Tapi kok masih seperti mentalnya mental kerajaan dunia. Nah itu dihajar sama Bapak kita. Terus bukannya kita dicobai ya,
Kita itu dihajar ada tujuannya di ayat 10. Masih tetap di Ibrani 12. Ayat 10 mengatakan seperti ini, sebab mereka, ini bapak jasmani kita, sebab mereka bapak jasmani kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya toh? Kan bapak kita kan semua nantinya kan pasti juga akan sama kayak kita, nanti juga akan meninggalkan dunia ini, akan mati maksudnya. Nah, dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia bapak kita yang di surga menghajar kita untuk kebaikan kita. Nah, ini supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kita tuh pantas dibilang hartanya Tuhan tuh pantas. Ya, puji Tuhan ya. Ya, kita harus ambil sikap, ambil respon bahwa Tuhan aku mau ya dapat bagian dalam kekudusanmu. Ada banyak dosa yang nanti kita akan lihat ya, masih ada di gereja Tuhan maupun bangsa Israel. Hari-hari ini yang masih dilakukan. 1 Petrus 1 ayat 15. Banyak firman gak apa-apa ya, biar kenyang kita sama firman. 1 Petrus 1 ayat 15, Pak Hendro. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Dia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kudus, yang telah memanggil setiap kita. Kemarin siapa yang menyampaikan firman di sini saya lupa. Bukan kita yang memilih, tapi kita yang sudah dipilih. Ya, kalau kita lahir secara Kristen, tetap kita harus memproklamirkan dan mendedikasikan hidup kita bahwa saya ini selamat bukan karena orang tua saya, tetapi pilihan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya saya diselamatkan. Dengan iman itu saya mau buktikan dengan saya melakukan pekerjaan Allah, yaitu selalu banyak berbuat baik, bukan banyak, selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Tadi udah selesai 15 sama 16. Pak Hendro, 16-nya belum. Dikatakan di situ apa tadi? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah kudus adanya. Jadi kita tidak bisa tawar menawar sama Tuhan. Ya, sudah waktunya ini adalah pembalikan keadaan, masuk dalam pertobatan sejati. Kita harus banyak mengintrospeksi orang lain. Salah ya? Mengintrospeksi diri sendiri. Jangan cuma pinter, ayo berubah. Yang 4 ini gak pernah gubris. Banyak hari-hari ini mengintrospeksi diri. Tuhan, apa yang masih kurang, yang aku belum kerjakan, yang menjadi bagianku. Karena kita porsinya beda-beda ya. Gak semua bisa. Maksudnya kan ada 5 jawatan toh, ada guru, ada gembala, ada missionary, penginjil gitu ya, ada pengajar gitu. Jadi kita ini beda-beda dan juga talenta kita beda-beda. Jadi nggak perlu berarti gue mesti sama seperti dia dong, enggak. Setiap kita ini unik. Kita ini setiap pribadi unik di hadapan Tuhan. Tapi satu yang selaras dengan Tuhan, kita ini kalau kita sudah jadi harta kesayangannya Tuhan, menjadi orang-orang pilihannya Tuhan, pastilah kita tuh senang berbuat baik dan orang akan melihat ini beda kok. Pastor Gary menyampaikan di Man of God hari Jumat kemarin, kita ini surat terbuka. Saya katakan, saya pernah baca artikelnya seorang teolog bilang, dunia ini nggak ngerti yang gini-gini, nggak tahu Alkitab, tapi dunia tahu orang Kristen. Orang Kristen kok ngono, meso-meso. Kristen opo? Itu apakah hartanya Tuhan? Sekarang kita punya harta kesayangan, pastikan kita senangnya yang bagus dong. Masa sampah jadi hartanya kita? Sampah yang minggu lalu ini hartaku, tak simpen, walaupun baunya apek, baunya minta ampun, tak simpen, ini hartaku. Oh ini sampah yang bulan lalu, baunya lebih anyir, ini simpen itu tah. Yang enggak toh, yang disimpan sama Tuhan itu
yang baik, yang menyenangkan hatinya. Makanya nggak heran di Matius 7 Yesus katakan, siapa engkau? Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah menyembuhkan orang demi namamu. Aku sudah mengajar Tuhan banyak puluhan ribu orang demi namamu. Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Kenapa? Dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Cuma karena egonya dia. Punya motivasi supaya apa? Wah, keren ya, pengajarannya bagus. Doanya manjur ya. Siapa dulu? Kalau saya yang doain ya sembuh. Kalau buta yang doain belum tentu sembuh. Sombong ya Bu ya, orang kayak gitu ya Bu. Diincalno ya Bu, buang. Semua itu karya Tuhan yang bergerak dalam hidup kita. Itu di perjanjian lama, coba Bapak Ibu nanti cari di rumah. Segala sesuatu yang kita kerjakan selama kita bernapas, yang baik ya, bukan yang jahat ya, dikatakan sesungguhnya Roh Kudus yang melakukannya. Jangan bermegah diri, jangan sombong. Kita ini hanya hembusan nafas, seperti uap. Pagi ada, sore sudah hilang uapnya. Terus, nah, jadi jelas ya, kita ini harus bisa berbeda loh dengan orang-orang yang bukan menjadi miliknya harta kesayangan Tuhan. Setuju ya? Kejahatan atau dosa di luar kekudusan yang masih dilakukan banyak orang percaya yang mengaku dia adalah gereja Tuhan. Ya, yang telah ditebus oleh darah anak domba yang mahal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Pengorbanan Yesus itu nggak main-main ya. Tapi banyak ditemui hari-hari ini, bahkan dari dulu mungkin juga memang begitu sih. Orang-orang Kristen itu masih sombong. Ya, ini dosa kesombongan. Serakah. Orang Kristen kok tapi masih memiliki keserakahan. Masih mudah untuk marah. Jadi kesombongan, keserakahan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu, kerakusan, itu masih banyak dijumpai di gereja Tuhan. Jadi kontras ya, harta kesayangan milik Tuhan, tapi kok hidupnya masih penuh dengan dosa-dosa ini. Dan yang terakhir, lebih parah lagi, kemalasan. Hati-hati loh. Penyakit malas itu. Maka tadi saya bilang, saya mengajak menghimbau kita semua, bukan Bapak Ibu Saudara aja, saya apalagi di sini. Ayo loh, kita jangan males lah, ikut Tuhan itu jangan males. Pagi kalau bisa sediakan waktu entah 5 menit, 10 menit ngobrol sama Tuhan, baca firman, muji. Lah kita itu bisa kerja seharian, itu tenaga kita dapatnya dari mana? Kalau bukan dari Tuhan. Iya toh. Kalau kita sudah mengawali dengan bersekutu kepada Allah kita yang memilih kita sebagai harta kesayangannya Dia, sepanjang hari kita lalui pasti begini. Pasti sekalipun ya ada himpitan atau masalah itu kita anggap kecil. Karena apa? Aku tahu kok Roh Kudus ada di dalamku lebih besar dari setiap permasalahan yang ada, yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Jadi ketujuh dosa ini, kesombongan, keserakahan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan, itu tidak mencerminkan atau membuktikan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Kalau kita beriman kepada Yesus dan kita mengaku bahwa kita ini adalah hartanya Tuhan, buktikan iman kita. Di mana? Di gereja Pak? Bukan, di luar sana. Karena di gereja banyak malaikat tuh nyamar, jadi ampun bukan saya ini ngomong untuk bukan di tempat ini. Saya ini ngomong untuk universal ya, untuk general ya, untuk umum. Gereja Tuhan itu kan bukan di sini aja, bukan di Surabaya aja. Gereja Tuhan itu di seluruh dunia. Banyak di luar sana amburadul, tapi masuk gereja jadi malaikat.
Ya, ampuni kami Tuhan. Itu kita harus rubah ya. Kita nggak boleh loh ada kemunafikan. Ini karena begini. Ucapan dan perbuatan yang kita akui di hadapan Tuhan, seperti tadi kita muji ya. Lewat Bu Nita ya, kita ikut muji, nyembah, doa pre-service juga ya. Pastor Ros, Bu Tri, Bu Olivia sebagai yang kita tuakan di sini ya. Tapi kok apa yang kita doakan, kita pujikan, tapi kok tidak selaras? Ya, tidak sama, bertolak belakang dengan attitude kita, perbuatan kita sehari-hari. Itu namanya munafik bukan? Iya. Tuhan gak suka yang begitu. Bersandiwara di gereja, tetapi di luar gereja, aduh, malaikat bilang ampun. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini dengan ucapan dan perbuatan iman kita kepada Yesus itu harus selaras. Harus banyak hari-hari ini mengintrospeksi diri. Adakah masih kemunafikan antara aku dengan Tuhan? Karena Tuhan Maha tahu, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya itu telanjang. Ini kita hanya, tadi saya katakan di awal, waspada. Jangan sampai kita pikir aman-aman aja, seperti di Amsal bilang, aku taunya jalan yang aku lalui lurus kok. Ada kan di Amsal? Tapi ternyata ujungnya menuju maut. Karena kurang bergaulnya kita sama Roh Kudus, jadi kita tuh udah kebal, nggak peka gitu loh. Tuhan, kalau engkau tuh nggak suka yang begini, aku tuh nggak tahu Tuhan. Nanti ujung-ujungnya begitu kita nggak selamat atau tertinggal gitu, yang disalahin Tuhan. Seperti tadi yang di Matius 7. Pentingnya kita harus setiap hari bersekutu dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Belajar untuk tidak memiliki keakuan lagi. Minta dihargai, minta selalu diperhatikan, merasa paling benar, paling pintar. Wes lah, di tempat ini kalian tuh nggak ada apa-apa. Saya nomor 1. Nggak ada Pak, nggak ada, siapa bilang? Itu terselubung aja tuh dosa-dosa kayak gitu. Banyak. Yesus. Tapi prakteknya menjijikkan di hadapan Tuhan. Hati yang tidak pernah mau disentuh oleh kebenaran sejati, dengar baik-baik ya. Setiap hati kita yang tidak pernah mau disentuh oleh kebenaran sejati Sang Firman, yang dapat memerdekakan hidup kita sepenuhnya, ya, mana mungkin kita bisa melayani Tuhan? Nggak mungkin. Wong hati kita aja nggak pernah terjamah sama Roh Kudus loh. Pernah nggak Bapak Ibu dengar suara sumbang di hati kita? Suara yang nggak enak gitu loh. Tapi kita percaya sama suara itu. Karena kita tidak pernah mau membuka telinga rohani kita untuk mendengar Roh Kudus berbicara. Tidak pernah minta Tuhan untuk membuka mata rohani kita agar dapat melihat, tadi saya katakan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan Allah kita. Kalau kita sudah dapat melihat kemuliaan Tuhan yang begitu maha besar, megah adanya, kita itu pasti mau dibentuk untuk dapat menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu memang proses. Makanya tadi saya katakan di dosa yang ke-7, jangan males. Jangan males, kalau ngikut Tuhan tuh jangan males. Sudah gak banyak waktu lagi. Orang yang hatinya tidak pernah tersentuh oleh Roh Kudus, ya, yang tidak pernah mau membuka untuk kebenaran sejati Sang Firman bekerja di dalam hidupnya, pasti ya, itu orang selalu sukanya menghakimi.
ngejelekin orang nomor satu, menghakimi orang nomor satu. Bahkan tidak ada rasa takut untuk memfitnah. Saya pakai nama Bu Tata terus, gak apa-apa ya Bu ya. Kita kan saudara di dalam Tuhan Bu ya. Iya. Yesus bilang, siapa ibuku? Mereka yang melakukan perintahku adalah ibuku. Amin Bu. Iya. Puji Tuhan Bu. Jadi begini maksud saya memfitnah Bu Tata ini cuma loh Bu, bukan beneran loh. Wah, Bu Tata itu jangan dipercaya omongannya, tukang bohong. Bu Nita jangan percaya lagi sama dia, jangan mau berteman sama Bu Tata. Jahat nggak saya? Jahat loh. Waduh, itu hartanya Tuhan dah. Maaf kata ya. Dilirik sama malaikat juga enggak, apalagi Tuhan Yesus. Jangan dong, kita ini kan harta kesayangan tubuh Kristus yang penuh kasih Bapa adanya. Buktikan iman percayamu kepada Yesus. Dengan jelas suara Tuhan berkata, jangan pernah puas hanya menjadi Kristen halaman. Apalagi tuh Pak Ben, Kristen halaman. Suam-suam kuku. Dia tidak pernah mau masuk ke ruang kudus maupun ke ruang maha kudus. Cuma di halaman aja, yang penting aku Kristen. Di Wahyu katakan, Kristen halaman itu akan diinjak-injak sama bangsa-bangsa antikris. Berarti kesimpulannya orang Kristen halaman akan tertinggal. Makanya kalau ikut Yesus itu sekali Yesus tetap Yesus, semangat dong. Ini waktunya sudah mepet, Tuhan sudah mau datang, sudah berdiri di ambang pintu, tidak ada penundaan lagi. Masih nanti aja Tuhan. Aku pulang kerja jam 8 ya Tuhan. Besok jam 5 wis bangun lagi Tuhan. Aduh. Jangan dibohongi oleh sistem dunia. Kita sudah hidup di sistem kerajaan Allah. Minta kekuatan Roh Kudus, berikan aku kemampuan Tuhan untuk mengutamakan Engkau dulu, mengutamakan Engkau terlebih dahulu dari segala yang ada. Sadarlah gereja Tuhan, jangan engkau menjadi seperti 5 gadis bodoh. Rugi. Tuhan berkata, bertobat dan adakan pemberesan dengan aku. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bertobat dalam pertobatan sejati dan kembali kepada Tuhan. Bapa di surga berkata, kembalilah kepadaku hai anak-anakku yang kukasihi. Diingatkan, kita nggak usah buka, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Pastor Sam, Pastor Gary dan saya pernah membuat drama di tempat ini. Jangan kita menjadi anak yang hilang. Ayo, Tuhan katakan, kembali kepadaku hai anak-anakku. Selagi waktu masih ada, dan jelas firman Tuhan mengatakan, selagi aku masih berkenan untuk ditemui. Ada waktunya nanti kalau Tuhan sudah tidak bisa ditemui, sekalipun kita mencarinya ke seberang lautan manapun, tidak akan pernah ketemu Tuhan. Itu yang ngomong bukan saya, firman. Pengenalan Allah yang benar itu adalah secara pribadi, bukan secara corporate gini. Ya memang ini perlu ya, kita sharing firman, ya, terus saling menguatkan, mendoakan, mengasihi itu lebih lagi ya. Tetapi pengenalan Allah yang benar itu adalah sepertinya seharusnya secara pribadi. Bagaimana kita dapat bukan hanya mengenal, tetapi kita harus bisa membangun persahabatan dengan Sang Firman yang hidup melalui Roh-Nya. Setelah kita mengenal, membangun persahabatan, kita harus mengalami pribadi.
Kesaksiannya ini kan, wah 2 jempol. Pak Zul, Gideon 2 jempol. Kok saya nggak ada kesaksian ya Tuhan dengan engkau? Berarti kita belum atau malu mau ceritakan kebaikan Tuhan. Setiap kita pasti sudah mengalami keajaiban Tuhan. Kalau kita sudah berjalan bersama Yesus, ya, terus kita membangun persahabatan melalui Roh Kudus, ya, terus kita berjalan bersama, pasti kita akan banyak mengalami mujizat, keajaiban-keajaiban. Maka tadi di awal Tuhan katakan, ayo masuk sama aku di alam kemustahilan. Karena dunia ini semakin kesananya, orang Betawi bilang semakin kesono, itu semakin kacau, semakin parah, semakin tidak menentu. Kalau kita hanya sebagai orang Kristen halaman, bye-bye. Nggak ada lagi waktu untuk ketemu Tuhan selama-lamanya. Cepat aja, saya terlalu panjang. Ini terakhir, saya mendapat pengajaran tentang illumination system untuk kita mengenal Allah kita yang sesungguhnya, yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan kekudusan, yang telah menyinari kita, ya, melingkupi hidup kita dan menghiasi hati kita. Itu dipadukan dengan karunia-karunia roh dan talenta yang sudah kita dapatkan. Setiap pribadi ini kita ada talenta, ada karunia. Cuma kita aja nggak peka, kita nggak pernah mau gali sih. Ada. Satu pasti ada nyantol karunia, talenta tuh pasti ada. 1, 2, 5 itu pasti ada. Nggak mungkin nggak. Allah Bapa kita kaya kok, masa kita nggak dikasih karunia sama talenta? Nggak mungkin, pasti ada. Kita lihat ya, di Daniel 12 ayat 4. Ini illumination, bahasa Inggrisnya illumination. Apa itu? Pencerahan. Saya ulang terus, pencerahan. Illumination system yang dari Tuhan untuk gerejanya, untuk harta kesayangannya, seperti ini. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan memilikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita lihat sekarang di Wahyu 22 ayat 10. Wahyu 22 ayat 10. Ini kita sudah hidup di akhir zaman. Dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, malaikat Tuhan itu bersama Yohanes di Pulau Patmos berkata, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi hari-hari ini sudah waktunya untuk kita terus menggali firman. Kekekalan itu adanya di dalam firman, bukan di dalam uang di dalam firman. Kita lihat di Kisah 17, Esra 7 dulu aja. Esra 7 ayat 6. Banyak benar ayatnya. Esra 7 ayat 6. Saya cepat aja, sudah jam segini. Esra 7 ayat 6 begini. Ini Esra ya. Esra berangkat pulang dari Babel. Pada saat pembuangan sudah selesai ya, akhirnya mereka pulang. Raja Artasasta kan kasih izin untuk membangun lagi tembok Yerusalem. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir. Ini satu kata yang selalu menyentuh hati saya. Esra seorang ahli kitab dan mahir. Tadi di Wahyu dikatakan, sudah sekarang nggak usah dimateraikan lagi. Orang yang mau belajar, yang mau tekun belajar, pasti akan dapat illumination system, akan dapat pencerahan dari Roh Kudus. Baru terakhir di Kisah 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11. Saya Jumat, saya bersaksi sama Celi dia. Saya tuh siang kepanasan, ini istri saya kerja toh. Saya curi-curi, saya beli es jeruk. Tuhan bilang, nah ini batuk. Nggak ngomong-ngomong ke istri. Saya batuk, tapi ya belum batuk yang orang-orang Yahudi di kota itu, ini di Berea, kejadiannya di Berea ya, yang sudah percaya Yesus.
itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Jadi yang di Berea itu lebih baik daripada di Tesalonika, karena mereka setelah menerima firman dengan kerelaan hati. Siapa di sini kalau dengar firman bosen, itu aja firmannya, terus nyenggol aku lagi, nemplak aku lagi. Itu Pak Ben sok suci itu, udah kayak paling bener aja. Jangan ya, ini juga firman kalau saya sampaikan juga saya yang lebih besar tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Tuhan nanti bilang gini, lo pintar ngajar, lo sendiri nggak bikin, lo sendiri nggak lakuin, diginin sama Tuhan. Jadi gitu, dibilang gini, karena menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan, ayo terusin, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Maka tadi saya bilang, jangan anggap remeh Roh Kudus. Itu modal utama kita akan mendapatkan illumination, illuminati, pencerahan dari Bapa di surga. Hari-hari ini khususnya gereja Tuhan, kita harus sama seperti jemaat di Berea. Setiap hari kesukaannya menyelidiki firman Tuhan. Jangan cuma kulaan terima jadi. Oh, dari Pastor Sam begitu tah, dari Pastor Gary begitu tah, dari Pastor Ross begitu tah. Sama yang lain-lainnya, hamba-hambanya suka sharing firman di sini. Udah di rumah enggak lah, ini berdebu biarin. Aku nggak perlu ini kok, ini berdebu di rumah nggak apa-apa. Yang penting kan kalau ke gereja kan kelihatan aku orang Kristen bawa Alkitab. Kasihan deh lo. Terus maaf ya, ini bukan untuk di sini loh. Terus ini Tuhan ini menegur untuk gerejanya. Maka tadi saya katakan jangan sampai di antara kita ada yang seperti itu, begitu maksud saya. Jadi ingat ya, kita ini sudah dipadukan dengan karunia-karunia roh dan talenta yang harus kita pertanggungjawabkan suatu hari nanti di hadapan Allah. Bener loh, nggak main-main loh. Mana satu yang aku beri, aku kubur Tuhan. Oh, memang kau jahat, pemalas, campakkan dia ke dalam api. Yang dua bilang apa? Aku sudah mengembangkannya jadi 4, yang 5 jadi 10. Ini yang berkenan kepadaku. Oh, L yang berkenan. Puji Tuhan L. Ya, jadi lihat, illuminati system, pencerahan Roh Kudus itu sangat kita perlukan. Nah, tanpa disengaja, beberapa bulan yang lalu saya itu mimpi ada ibu-ibu ya, kembar 2, bule, orang bule ini. Dia itu matanya cuma 1, tapi 2 kembar, mirip. Saya tuh kaget, loh kok matanya 1? Lah ini ternyata setelah Roh Kudus ajarkan saya, itu tentang illuminati akhir zaman, tapi yang versi dunia. Jadi apa yang dicipta, dibikin di alam roh dalam kerajaan Allah untuk kita gerejanya dan umat Israel, itu ditiru sama si iblis. Hari-hari ini illuminati system untuk dunia ini mengkacaukan seluruh umat manusia, mau Kristen mau non Kristen. Sama illuminasi sistem ini nanti kalau mau belajar sendiri, ini waktu sudah habis. Itu ngeri loh. Berapa banyak sekarang kalau kita mau jujur ya, anak-anak kita yang kecanduan HP itu berapa banyak? Itu aja salah satu. Kalau memang tujuannya bagus ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi yang sangat ditakutkan ternyata illuminati sistem dunia ini, mereka meracuni setiap kita umat manusia dari usia dini sampai yang tua lansia untuk males untuk baca firman. Mereka akan menggeret kita untuk lebih hal-hal yang bersifat fana dan tidak kekal adanya. Itu aja sih intinya illuminati. Kenapa sampai 2 saya mimpi? 2 ibu bermata 1 yang mengerikan ini dilihatin ke saya. Karena juga mereka sama, kerjanya itu double. Seperti tadi kan Roh Kudus akan kerja double porsi ya. Mereka pun juga. Jadi ini di alam roh ini lagi ada peperangan antara sistem kerajaan Allah sama sistem kerajaan dunia yang dikuasai oleh si pendusta, bapaknya pendusta itu loh, Lucifer CS. Biarlah setiap kita di sini mulai mau membuka hati, konklusinya ya,
untuk mengerti, Tuhan, aku ini hartamu, harta kesayanganmu. Biarlah sisa waktu yang ada, ajar aku untuk memiliki hati yang bijaksana, untuk dapat selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau bicara berkat tuh jangan selalu mikirnya cepat ini, bukan ya. Saya doakan seseorang atau seseorang mendoakan saya, itu merupakan berkat buat saya. Ya toh? Ini kan bersedia doakan saya. Amin ya, puji Tuhan. Saya juga perlu ditopang, ya toh. Kita semua harus saling menopang. Roh pendusta dan pendurhaka yang hari-hari ini sedang pekat di alam roh, saya lihat tuh pekat. Apa ya Tuhan, kok pekat? Saya tuh tidak bisa lihat apa-apa, gelap seperti awan hitam tebal. Tuhan bilang mereka itu sedang giat. Sama niru aku, Tuhan bilang lah. Kalau Roh Kudus tuh double porsi, mereka juga ikut-ikut double porsi. Siang malam nggak ada capek-capeknya. Yang dia gangguin siapa? Bukan yang nggak percaya Yesus, yang nggak percaya Yesus ya udah bolos sama mereka. Ya kita ini yang diganggu terus, dicuri. Satu ayat langsung keluar di otak saya. Seperti singa yang mengaum-ngaum untuk dapat menelan mangsanya. Itulah hari-hari ini sedang terjadi di alam roh. Bahwa mereka sedang giat bekerja di alam roh untuk menghasut, mengelabui, menipu banyak orang percaya yang lengah. Supaya tujuannya apa? Mundur dan tidak lagi mengikuti Tuhan. Itu Illuminati dunia, sistemnya mereka itu. Sedang menghasut, mengelabui, menipu banyak orang percaya agar kita mundur, tidak lagi mengikuti Yesus. Sebagai penutup, udah ini selesai. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Ini hanya kasih Bapa di surga mengingatkan kita akan Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Kita tutup ya habis ini. Pengkhotbah 12, 13, 14. Akhir kata dari segala yang kita dengar, yang kita baca, ialah takutlah akan Allah yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan tadi, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Sama seperti tema kita bulan ini. Kalau engkau memegang perintah-perintahku dan memegang perjanjianku, engkau adalah harta kesayanganku. Ini firman-Nya. Karena ini adalah kewajiban setiap kita yang sudah beriman kepada Yesus. Buktikan iman kita kalau kita adalah pengikut Yesus. Jadi surat yang terbuka. Jangan malu-malui diri sendiri dan Tuhan Yesus. Murid Yesus ngono, pencekno. Terus 14 apa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala yang tersembunyi. Ngerti di sini tersembunyi maksudnya apa? Tadi munafik. Saudara kan tidak bisa tahu akan keburukan saya. Kalau saya nggak bertobat, saya juga salah satu dari orang-orang yang nanti tertinggal akan mengalami murka Allah di bumi ini. Entah itu baik ataupun itu jahat. Biarlah setiap kita mulai hari ini ke depan rajin berbuat baik. Setiap hari, bukan di gereja aja. Kepada siapa? Semua orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita layani. Kalau kita masih munafik, melakukan segala sesuatu yang tersembunyi, yang jahat, di hadapan Allah kita semuanya terbuka dan telanjang. Kalau firman Tuhan yang keras seperti ini masih kita anggap angin lalu, assalamualaikum. Saya nggak tahu. Ya mesti bilang apa lagi ya? Terus bukannya terus merasa saya yang paling hebat, enggak. Ini kadang-kadang kalau saya malam tuh tidur tuh suka merenung Tuhan. Kejadian-kejadian di depan itu kan kalau menurut firman tuh sangat mengerikan Tuhan. Tapi aku percaya Engkau sudah berjanji
bahwa proteksi yang daripadamu itu ada atas kami semua, kita semua ya, sempurna. Sempurna. Nah, makanya kita harus dong menunjukkan dan membuktikan iman percaya kita kepada Tuhan itu dengan selalu rajin berbuat kasih, berbuat baik kepada semua orang.